Kali ini kita akan membahas tentang GC atau gas chromatography. GC adalah alat modern yang digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa yang ada dalam suatu sampel. Cara kerjanya berdasarkan perbedaan distribusi antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Kalau kamu ingat, fase diam itu bisa berupa padatan atau cairan, sedangkan fase gerak pada gas chromatography tentu berupa gas. Nah, GC ini khusus digunakan untuk menganalisis senyawa-senyawa yang volatil atau yang gampang menguap. Karena di sini fase gerak yang dipakai adalah gas. Oke, sekarang kita bahas sedikit tentang bagian-bagian utama dari instrumen GC ini. Pertama, ada carrier gas, yaitu gas pembawa. Carrier gas ini bisa berupa hidrogen, nitrogen, atau helium. Gas ini yang bertugas membawa sampel melewati seluruh sistem. Lalu, ada yang namanya flow controller. Alat ini berfungsi untuk mengatur kecepatan aliran gas supaya tetap stabil. Setelah itu, kita masuk ke injector port. Disinilah kita menyuntikkan sampel ke dalam alat menggunakan alat suntik kecil yang disebut syringe. Begitu sampel masuk, dia langsung mengalir ke bagian yang disebut kolom. Kolom ini ditempatkan di dalam sebuah oven yang suhunya diatur sesuai dengan kebutuhan analisis. Biasanya suhu oven diatur lebih tinggi daripada titik didih sampel. Tujuannya supaya sampel cepat berubah jadi gas. Ketika sampel sudah berbentuk gas, dia akan terbawa oleh carrier gas dan bergerak sepanjang kolom. Di dalam kolom terjadi proses pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan titik didih dan interaksinya dengan fase diam. Senyawa dengan titik didih lebih rendah akan keluar dari kolom lebih cepat, sedangkan yang titik didihnya lebih tinggi akan keluar belakangan. Begitu keluar dari kolom, senyawa langsung dideteksi oleh detektor. Hasil deteksinya akan direkam oleh komputer dan kita akan mendapatkan data berupa kromatogram GC. Dari situ, kita bisa melihat waktu retensi dan persentase area dari masing-masing senyawa. Nah, itulah penjelasan singkat tentang cara kerja gas chromatography atau GC. Semoga penjelasan ini mudah dipahami ya. Berikut adalah contoh animasi pada proses gas chromatography. Pertama-tama, sampel dimasukkan ke dalam alat melalui bagian yang disebut injector port. Di sini, sampel langsung dipanaskan sampai menguap menjadi gas. Setelah itu, sampel gas ini dibawa oleh carrier gas, biasanya berupa helium atau nitrogen, menuju ke dalam kolom kromatografi. Nah, di dalam kolom ini, sampel akan terpisah menjadi beberapa senyawa berdasarkan titik didih dan interaksi masing-masing senyawa dengan bahan di dalam kolom. Senyawa yang lebih ringan atau mudah menguap akan keluar lebih cepat, sementara yang berat akan keluar lebih lambat. Setelah pemisahan selesai, masing-masing senyawa keluar dari kolom dan langsung masuk ke dalam detektor FID. Di dalam detektor ini, senyawa dicampur dengan gas hidrogen dan udara, kemudian dibakar dalam nyala api kecil. Proses pembakaran ini akan menyebabkan terbentuknya ion-ion bermuatan. Nah, ion-ion ini akan menghasilkan arus listrik kecil yang kemudian diubah menjadi sinyal elektrik. Sinyal ini dikirim ke komputer dan ditampilkan dalam bentuk grafik yang disebut kromatogram. Dari kromatogram itu kita bisa melihat jumlah senyawa yang ada di dalam sampel dan berapa besar konsentrasinya berdasarkan tinggi dan luas dari puncak grafik. Jadi secara sederhana sampel masuk, dipisahkan, dibakar, menghasilkan ion, kemudian direkam menjadi data. Mudah dipahami kan? Sekarang kita akan belajar tentang cara pembuatan minyak cengkeh melalui proses ekstraksi. Yuk kita mulai dari persiapan bahan baku. Pertama, siapkan daun atau bunga cengkeh yang sudah kering dan pastikan kualitasnya baik ya. Ini penting supaya hasil minyak cengkehnya juga bagus. Kedua, kita masuk ke tahap distilasi uap. Caranya, masukkan cengkeh tadi ke dalam alat distilasi uap. Lalu, panaskan air di dalam alat tersebut supaya menghasilkan uap panas. Uap ini nantinya akan mengangkat minyak atsiri yang ada di dalam cengkeh. Ketiga, setelah terbentuk uap, kita lanjut ke tahap kondensasi uap. Di sini, uap air dan uap minyak dilewatkan ke dalam kondensor agar didinginkan dan berubah kembali menjadi cairan. Hasilnya, kita akan mendapatkan campuran antara air dan minyak cengkeh. Keempat, saatnya memisahkan minyak dari air. Gunakan alat yang disebut corong pisah. Dengan alat ini, kita bisa memisahkan lapisan minyak yang mengapung di atas permukaan air. Ambil minyak cengkeh tersebut dengan hati-hati ya. Dan terakhir, minyak cengkeh yang sudah dipisahkan tadi harus segera disimpan. Simpan minyak cengkeh dalam botol kaca berwarna gelap untuk menjaga kualitas dan kestabilannya. Nah, itu dia.
Proses lengkap pembuatan minyak cengkeh dengan teknik distilasi uap. Mudah dipahami kan? Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan seru lainnya.